Halo, Mas Imam. Lagi antri BLT. Antri BLT. Keram ke sikil. Terus semua. Banyak kayak aku. Semangat gimana kayak miring. Kayak talinya kayak sebelah kanan kayak. Iya. Nyamor sungguh sampean berarti lah talinya. Mau kan terus cekelan mau. Di dalam nggak tahu loh. Nyengor terus. Yang penting Pak Madu semua sudah ngasih tahu untuk saling bergandengan. Siap, Pak. Kayak tahu kan kayak mau ngilang temen sih. Kintel nang. Pak Guru mbak hilang. Ya panitia ini dikintel lah. Beri dulu sumpah. Video mas, Apa ini siapa? kameranya nyaman kurang seret mau. Kurang seret santai Andre. Kayak kayak. Yo sampai berat-berat.
fatal. Halo, Mas Delu. Halo? Halo, Mas. Yuk, lihat sini kamera. Jangan sampai HP kalau lepas akan fatal ya. Bagi yang bawa HP jangan dipaku. Jangan sampai terlena, kalau jatuh pemandu tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Mungkin kita bisa carikan ya sebatas kita bisa ya. Kebetulan di sini kedalaman air di bawah kita ini kurang lebih udah mencapai 3 meter. Posisi kedalaman air ini itu udah 90% kalau kita cari negatif hasilnya. Tapi kalau airnya jernih 3,5 meter pemandu air mungkin ya bisa Pakaian itu waktu. kalau di sini. Oh, Kalau di dalam sana itu pastikan fatal walaupun airnya Kata kan bagi. karena kedalaman air di sana mencapai beberapa meter. Mohon maaf, Pak. Silakan gandeng aja daripada ketinggal, Pak. Iya. Sampai internet serang keluar oli. Napa kowe ngomongnya ngelo. Panjangnya kurang lebih 350 meter dibagi 3 zona, yaitu zona terang, zona remang, dan zona abadi. Kedalaman airnya itu di setiap zona itu berbeda semua. Ya, seperti di sini kurang lebih 3 hingga 5 meter, dan di zona remang itu akan semakin tambah dalam. Nah di sini yang ditunjukkan adalah bebatuan seperti gua-gua lain ya, contoh stalaktit, stalagmit, dan beberapa lain batu yang ada di gua ini. Dan batu ini, gua ini bukan pahatan oleh warga tapi semua alami. Spesies yang ada di dalam gua ini ada beberapa jenis, yaitu burung ya, burung seriti, walet, kelelawar, dan kelelawar pun ada 2 jenis, yaitu pemakan serangga maupun pemakan buah. Contoh burung seriti yang seperti di atas ini, di sorotan setter itu ada sarang burung seriti maupun burungnya. Di depan sini terdapat tanah tangga, ini dibangun pada tahun 2000 sebelum Gua Pindul dipakai untuk wisata umum. Karena mengapa di atasnya ini terdapat sebuah lubang atau yang disebut dengan gua vertikal. Di atas gua vertikal dibangun rumah, itu tidak dihuni oleh warga, itu hanya untuk penangkaran burung seriti sama walet. Karena di dalam gua ini ada burung seriti sama walet, maka di atasnya dibangun sebuah rumah agar burung seriti sama walet yang di dalam gua ini berkembang biak di atas. Apabila berkembang biak di atas, maka sarang walet itu akan dipanen dan bisa dijual. Tapi sejak dibangun sampai sekarang alhamdulillah itu belum pernah panen. Ya, faktor kegagalan bukan karena di dalam gua rame, tapi karena suhu udara di atas terlalu panas. Seriti sama walet masih tetap tinggal di dalam ini. Dan bangunan di atas mengganggu proses pertumbuhan batu stalaktit di bawahnya ini. Batu ini ujungnya bisa meneteskan air, berarti ini sudah tidak bisa berkembang semakin ke bawah. Di depan sini ada batu yang seperti tiang penyangga, ini adalah batu kolom atau batu pilar. Batu kolom atau batu pilar ini pergabungan antara stalaktit dan stalagmit. Jadi stalaktit yang dari atas dan stalagmit yang dari bawah, maka membentuk seperti tiang penyangga. Yang saya sorot center ini sudah tidak aktif, tapi yang satunya masih aktif, maka di tengah masih mengeluarkan air. Ada juga batu yang seperti kuncup bunga atau sarang lebah di atas ini. Batu ini yang disebut dengan stalaktit tirai, tumbuhnya melebar atau menyamping. Tapi batu tirai ini sudah tidak aktif.
Di sini juga ada batu stalaktit yang masih aktif, ya, yang masih aktif walaupun di atas terlihat kering, tapi ujungnya ini masih meneteskan air seperti ini. Jadi batu yang masih meneteskan air kayak ini masih bisa berkembang semakin ke bawah. Di sampingnya ada endapan kalsit, ini yang warnanya putih dan kemerit seperti serpian kaca. Lengkungan batu di atas kita ini adalah perbatasan zona. Dari zona terang kita masuk zona yang kedua yaitu remang. Di zona remang ini terdapat spesies pemakan daging yaitu kelelawar. Kelelawar di atas ini pemakan daging, tapi bukan daging manusia atau daging hewan, tapi yang dimakan cukup daging buah saja. Ya, seperti mangga itu nggak mau bijinya, ya, jadi dagingnya yang dimakan. Kalau bijinya kelulutin. Ya, atau yang disebut dengan kelelawar codot. Di depan sini terdapat sebuah rongga atau lorong cerita turun-temurun pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Di rongga depan ini dulunya tempat pertapaan, yang bertapa yaitu Ki Juru Mertani. Dan di zona remang ini kedalaman air meningkat dalam, kurang lebihnya sudah mencapai 7 hingga 9 meteran. Ini sebenarnya kalau airnya jernih disorot sighter itu akan terlihat gelap di bawah, tapi karena ini airnya agak keruh ya. Jadi pemandu ini tidak jalan ya, jadi ini mendayung kakinya. Di belakang, nah ini di belakang agak depan ini ada batu stalaktit yang muda. Tapi mohon maaf, ini walaupun muda umurnya sudah ratusan tahun. Karena mengapa proses pertumbuhan batu stalaktit ini sangat lambat. Itu 1 milinya ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 hingga 10 tahun. Dan ini pun berstruktur seperti candi Prambanan terbalik. Dari sini kebetulan ini airnya hanya standar, tidak naik, tidak turun. Jadi setiap harinya hanya segini ya. Jadi walaupun terlalu panjang, airnya tetap ada. Mohon maaf, mohon kaki silakan bersila di atas ban semua. Walaupun dekat dengan batu, jangan menghentak ke belakang, karena apabila menghentak ke belakang, nanti kepala yang akan terkena batu di tengah-tengah sana itu. Dan adapun di depan sana itu terdapat penyempitan hanya cukup 1 ban. Jadi apabila tidak bersila kita nggak bisa lewat. Kita mau masuk zona yang ketiganya yaitu zona PD, peteng dedet. Di sini ada batu stalaktit yang tumbuhnya di dinding gua, yang seperti ini masih aktif, dan ini apabila menyatu dengan bawah membentuk seperti miniatur air terjun. Apik ya. Di sini di zona PD dengan kedalaman air titik terdalam kurang lebihnya hanya 12 meter saja. Lalu di belakang sini terdapat sebuah rongga atau lorong. Ya ini dulunya tempat pertapaan yang pertama. Artinya sudah dulu. Di sini apabila tidak ada cahaya, ya, di sini sebenarnya terasa gelap. Kalau tidak ada cahaya. Di sini ini adalah batu stalaktit terbesar kedua ini yang masih aktif. Ini bukan sugesti atau mitos, tapi kenyataan untuk siapa saja yang melintas di samping batu stalaktit terbesar kedua, apabila menyentuh ujungnya, yaitu dipastikan basah. Tirongokna teman-teman kok. Kedua berarti masih ada terbesar yang pertama yaitu di depan sini yang saya sorot center. Terbesar pertama di dalam gua pinur, terus stalaktit di samping stalaktit terbesar ini, contoh seperti ini bunyinya. Ini stalaktit yang disebut stalaktit gamelan. Ya, mohon maaf saya pukul cukup 2 kali, kalau saya mukul lebih
Melar tangannya. Yang pendek ini bisa terdengar suara rintihan manusianya. Karena kesakitan. Rintihan manusia itu kan berasal dari yang mukul ya Mas ya. Iya betul. Di sini kita masuk zona selanjutnya, ini adalah zona kelelawar. Ya, kelelawarnya ini kecil-kecil. Memang postur tubuhnya kecil kayak gini. Ini kelelawar medium, pemakan serangga. Orang Jawa biasa menyebutnya lowo. Tapi bahasa kerennya kampret. Dulu dihuni oleh ribuan kelelawar, tapi setelah dipakai untuk wisata kayak gini, kelelawarnya pada pergi. Karena setiap hari terganggu adanya suara maupun sinar senter. Kelelawar yang besar-besar dulu di sini juga ada. Karena di sini ada lubang-lubang yang seperti sumur terbalik. Ini dulunya tempat kelelawar yang besar. Karena mengapa? Lubang ini dipahat oleh kelelawar sendiri, memahatnya menggunakan kuku. Ya, karena di sini batunya batu kapur, jadi lunak, kena cakaran kelelawar untuk mau istirahat, itu terkikis, jadi mengulang kembali untuk mencakarnya agar bisa istirahat bergelantungan. Jadi membentuk kayak gini akibat dari cakaran kelelawar. Tapi kalau ornamen-ornamen coklat kehitaman, ini akibat dari air kencing kelelawar. Di sini ada yang terkena tetesan air dari atas enggak? Boten. Nah, apabila ada, jangan dikira dari batu stalaktit ya, stalaktitnya. Jadi apabila Anda terkena tetesan air, berarti itu tetesan air kencing kelelawar. Dan kelelawar ini bergerombol. Ini menurut penelitian, berkembang biaknya kelelawar ini jantan satu dan beberapa betina. Jadi apabila udah musim reproduksi ya kayak gini bergerombol. Trisom. Dulu di sini hampir warna hitam karena banyaknya kelelawar. Tapi karena setiap hari terganggu kayak gini, ini sore keluar cari makan dan paginya tidak kembali lagi. Iya. Dan kemana perginya? Dipakai untuk background iklan rokok jarum super aspa itu untuk berpadu dengan buah jingga. Lalu di bawah buah vertikalnya aja ini dangkal ya, 1 hingga 2 meter dan batunya itu tidak rata. Dan mohon maaf karena ini rombongan besar, ya ini banyak. Kalau rombongannya sedikit, kecil, mungkin apabila ada yang mau istirahat di sini itu sebenarnya boleh. Tapi karena rombongan banyak, kalau berhenti di sini semua penuh. Jadi rombongan yang belakang nggak bisa keluar. Selang. Ya. Dan nanti apabila ada yang ingin main air, mau berenang nanti di luar sekalian aja. Ya kalau mau berenang, tapi untuk siapa saja yang walaupun udah mahir untuk berenang, dilarang untuk melepas baju pelampung walaupun udah mahir untuk berenang. Karena situasi di luar sana banyak lorong ya. Jadi apabila sampai nyelam masuk di lorong itu mungkin kalau pulang udah duluan namanya ya. Karena bisa masuk lorong. Ini sayangnya cahayanya ini udah di dinding ya. Kalau tepat di tengah ini kita lihat dari dalam sana itu warnanya agak putih. Gua Pindul ini batunya semua batu kapur ya. Kalau seperti di belakang itu ada rongga yang agak belakang, itu lorongnya tidak di atas tapi di dalam air. Keluarnya sampai di samping sana ya, di luar, jadi jauh.
Itu di depan itu yang warna hitam, yang itu batu yang pendek. Airnya konsumsi nggak Pak? Enggak ini, tapi untuk irigasi. Oh. Di sini itu semua rumah, setiap kakak itu udah punya sumur sendiri-sendiri. Karena bikin sumur di sini tidak terlalu dalam, Mas. Kalau di dataran rendah itu 7 meter aja udah air 2 meter. Udah melimpah, jadi udah nggak akan kekurangan walaupun kemarau panjang. Dan ini pun walaupun kemarau panjang ini tetap ada airnya untuk irigasi. Yang ada burung seritinya tidak hanya di depan sana, di sini pun ada yang seperti ini. Ini yang ada di sarangnya. Tapi yang lain udah banyak yang keluar dari makan. Ini sarang burung seriti nih kayak gini. Di penyempitan depan ini, walaupun di dalam di bawah vertikal tadi dangkal, tapi kalau di sini mulai dalam lagi, kurang lebihnya sekitar 6 hingga 7 meter. Jadi di sini tuh di belakang itu kan juga ada batu yang menonjol nih, yang saya sama sentring. Ini ya, iya. Tapi walaupun di situ ada batu yang menonjol, di bawah saya ini udah dalam sekitar 7 meter, dan batu yang di sebelah sini ini sebenarnya menggantung dari sini sampai sekitar 5 meteran itu menggantung. Jadi kalau banjir arusnya lewat bawah yang kencang. Nah, di luar situ apabila ada yang mau turun berenang bisa turun dari ban, tapi mohon jangan sampai melepas baju pelampung. Yang di depan bagi ada yang bisa berenang, turun berenang boleh. Mungkin tadi udah main air di pantai ya? Iya. Iya. Kalau masih kurang puas mainnya tuh di sini air tawar. Kalau di pantai tadi Asin. airnya asin ya. Air hujan. Boleh, dan hati-hati jangan sampai ada yang HP-nya jatuh ya. Gak apa-apa, yang mau renang boleh turun yo. Yo, turun yo. Turun. Ya sini Om. Turun. Om. Mas. Tadi malah ini takkan suaranya tak rekam video itu loh. Malah diberat tapi nggak apa-apa nanti di. Yang dia apa tadi loh? Mana belajar tentang ngambang kowe. Ya. Ya putri tuyung dadakan urusan renang bejelen tewet kaburan juga. Dulu kan ngambang Mas.
Bukan dia. Halo bro. Halo, Mas Saka. Sedang ada di Goa Pindul. Pindul. Heeh. Pindul apa pindul ini, Mas? Goa Pindul. Mau turun di ya, Mas Saka? Pindah mono gue kali. Wah, iya ya. Disuruh renang lagi, Pak. Wah, renang pulang. Anjuk Yomani. Boleh Bang, ada Bang. Balik Banten. Takon si pemain. Iya,